Jadi tahun 2018 Betasian itu ke Jakarta Aquarium teman-teman. Jakarta Aquarium itu adalah salah satu akuarium publik di Indonesia yang keberadaannya cukup bikin gua kaget ya. Karena posisinya itu ada di Neo Soho Mall, di dalam mall teman-teman, bukan bangunan tersendiri seperti akuarium publik biasanya. Seperti yang teman-teman lihat, itu bisa beli tiketnya langsung di sini ya, biasalah. Cuman kalau kalian kayak kami nih yang rada-rada pemalas untuk ngantri-ngantri, itu bisa beli melalui Traveloka. Teman-teman langsung aja ke boothnya Traveloka dan tunjukin bukti pembeliannya, kalian bisa langsung masuk. Di dalam, teman-teman disambut oleh akuarium air laut yang isinya soft coral. Bukan coklat keju atau SPG ya, itu sari roti di pameran mobil teman-teman, beda, ini beda, ini akuarium publik. Cuman menurut gua, untuk sebuah tank soft coral, koralnya itu kurang banyak. Gue sih berharapnya sekitar 50% itu tertutup oleh soft coral. Ini kayaknya jauh kurang dari 50% deh. Cuma kalau kita lihat dari ikan-ikannya, semuanya gemuk dan sehat, dan kelihatan kok dari kegiatannya mereka itu, mereka bergerak sesuai karakter spesiesnya. Yang makan algae ya lagi makan algae, yang berenang yang ngebut tetap berenang ngebut. Itu penting banget. Cuman pada akhirnya gue nggak ngambil banyak video teman-teman, karena kalau kita mau jujur ya, ini perlu 2 hari untuk videoin seluruh Jakarta Aquarium. Dan ya doain aja lah kami banyak duit ya nanti untuk datang dengan teknis yang lebih benar dan lebih banyak durasinya. Selanjutnya teman-teman, kita ke daerah satwa yang ada di hutan ya. Di sini kita bisa lihat hewan-hewan yang ada dalam sungai atau danau. Contohnya berang-berang ini yang aslinya itu lucu banget ya kalau dia lagi kejar-kejaran sama temennya. Makanya cewek-cewek tuh pada suka teman-teman, kayak kita gitu, nggak ada yang suka. Lalu di daerah hutan ini teman-teman bisa menemukan beberapa paludarium yang oke banget. Dan isinya juga oke-oke. Ada axolotil yang lucu banget karena memang bentuknya kayak karakter Pokemon ya. Dan warnanya yang pink itu teman-teman, itu bikin cewek-cewek pada suka ngerumunin paludarium ini. Beda kayak kita gitu, nggak ada yang ngerumunin, kagak laku men. Di tempat yang sama ada kura-kura yang gua nggak tahu spesies spesifiknya ya. Cuman kalau teman-teman ada yang tahu, tolong komen di bawah ya, karena gua kepo juga. Di tempat yang sama itu ada katak yang warnanya kuning, gue nggak tahu ini spesies apa teman-teman. Cuman ini keren banget, kalau ada yang tahu kasih tahu gue ya. Katak emas ya, bukan ya? Atau anak emas? Ketahuan ya umurnya ya. Gue lupa di sini ada biawak juga teman-teman, cuman karena dia lagi bobo ya nggak bisa diganggu ya. Habis ini kita masuk ke jalan setapak yang kayak hutan ya. Kalau gue mengerti, ini kita kayak dibawa dari dataran tinggi ke daerah yang lebih dekat dengan permukaan laut. Tapi ketika udah mau nyampe laut, yang pertama gue lihat kenapa bunglon ya? Gue nggak ngerti deh apakah bunglon itu hidupnya di hutan bakau atau gimana kalau di Indonesia. Iya, walau bagaimanapun, tetap ini keren banget displaynya seperti yang kalian lihat sendiri. Ada cana juga loh di sini. Gara-gara setupnya si Jakarta Aquarium ini, yang pakai pasir putih, batu putih, dan kayu, gue baru sadar bahwa si cana itu raja nyamar juga ya. Warna-warna badannya ternyata sama kayak batu-batu dan kayu yang dipilih si Jakarta Aquarium teman-teman. Rada ngeri juga ya kalau jadi ikan kecil ya. Nggak tahu yang mana cana, yang mana batu. Serem lah. Karena ini sudah masuk daerah pantai, tentunya kita akan ketemu kedua binatang ini yang hidupnya di pantai, yaitu kepiting kenari dan kelomang. Bagi kalian yang SD-nya belum kenal sama Gimbot nih, tentunya pernah ya balapan kelomang atau umang-umang. Berikutnya kita masuk ke daerah Payau ya, karena kan kita ada di pantai nih teman-teman. Jadi masih banyak pertemuan air laut dengan air sungai. Di sini gue ketemu tank pertama yang merubah seluruh pola pandang gue terhadap Jakarta Aquarium. Terkesan lebay ya, tapi gini teman-teman. Gue ketemu tank yang selama ini gue nggak pernah lihat. Dalam arti begini nih teman-teman. Kalian lihat itu ikan sumpit dan di bawahnya itu ada hiu. Lalu coba perhatiin ikan yang biru-biru itu ya teman-teman, yaitu ikan betok laut atau yellowtail damselfish. Yang kalau dalam benak gue yang bodoh ini, betok dan hiu tadi itu sebenarnya hidup di kadar garam yang rada jauh. Jadi gue nggak pernah kepikiran kalau mereka ini akan ketemu dalam sebuah tank dengan kombinasi seperti ini. Benar-benar gue nggak kepikiran. Tapi kalau gue inget-inget, memang mereka ini kan hidup sebenarnya di hutan bakau ya. Jadi memang harusnya bisa hidup bersama. Otak gue tuh nggak nyampe lah untuk kepikiran ada tank yang seperti ini. Gue angkat topi nih untuk kurator binatangnya, alias yang ngatur jenis binatang yang akan didisplay di Jakarta Aquarium ini. Benar-benar kurator binatang di sini bisa bikin kejutan buat pengunjungnya. Bagi gue ini adalah pengalaman yang benar-benar baru.
Gue terima kasih banget buat kuratornya, thank you. Gue seneng banget bisa ngeliat tank ini. Dan gue berharap Jakarta Aquarium itu bisa terus mendorong kuratornya itu untuk bisa bikin yang aneh-aneh kayak gini lagi. Termasuk budgetnya ya. Nah, lucunya di sini ini ada binturong nih teman-teman. Gue nggak tahu deh apa dia hidup di hutan bakau atau enggak, makanya dia ditaruh di sini. Binturong itu kayak gini teman-teman. Lucu banget ya. Bagi gue, dia itu kayak wangi karamel gula dan vanila yang baru dimasak. Wangi-wanginya kayak manis tapi lembut gitulah. Dan itu kecium dari jauh. Di tempat iguana ada tank kedua yang bikin gua takjub, teman-teman. Karena begini ya, teman-teman. Ini termaksud kategori shallow tank, alias tank yang dangkal, karena ikannya lumayan gede. Mungkin ini adalah simulasi pantai atau laut yang dangkal ya, teman-teman. Nah, pemilihan spesiesnya oleh kuratornya menurut gua ini tepat banget. Ini dibikin banyak ikan yang sejenis dan mereka tipe yang berkerumun. Hasilnya bagaimana? Gila, ini seru banget sih jadinya teman-teman. Ikan itu bergerak searah, bergerombol, dan dia itu ngisi bagian depan tank. Lalu mereka ini gerak kiri, kanan, dari ujung ke ujung. Sehingga tank yang statis ini terkesan hidup banget dan dinamis. Keren lah pokoknya. Nggak cuman itu, ada spesies di tank ini yang punya rasa penasaran yang sama dengan pengunjungnya. Di tengah-tengah kerumunan ikan itu, ada menghampiri kita dan dia itu mempunyai ritme yang berbeda dengan ikan sebelumnya. Keren lah, kayak ada kejutan-kejutan kecil gitu. Menurut gua, lagi-lagi, si kurator binatangnya ini tepat banget dalam milih spesies ikan di tank ini. Pengetahuan dia akan perilaku spesies-spesies ini secara spesifik dan kemampuan dia dalam mengkombinasinya menurut gua luar biasa. Ini perlu pengalaman dan pengetahuan yang gede banget. Dan terakhir, nih gua ngerasanya ya teman-teman, jarak antara penghuni tanknya ini dengan kita itu sangat dekat, jadi kayak sangat personal. Sampai sekarang gua nggak ngerti kenapa, mungkin karena memang ketebalan akriliknya yang pas, atau karena dia yang dangkal, atau karena kombinasi keduanya. Gua nggak ngerti, tapi bagi gua ini tank yang sangat menghibur gua banget. Setelah tank dangkal tadi, kita ketemu tank silinder yang gede banget. Ini sering banget ada di materi promosinya si Jakarta Aquarium ya, karena memang keren teman-teman. Dia itu ada ganggangnya alias rumput laut besar, dan ikannya itu lumayan gede-gede juga. Mungkin tank ini dibentuk untuk meniru ekosistem hutan ganggang. Mungkin ya, gua nggak tahu pasti. Karena tank ini silinder teman-teman, ikan-ikan di situ tuh jadi bergerak memutar dengan tenang dan ngalir. Sehingga tank ini merubah tempo dari tank sebelumnya yang cepet banget, menjadi pelan dan bikin kita tenang. Ketenangan tank ini didukung dengan kursi yang disediakan di sekitarnya. Kita jadi benar-benar bisa istirahat sebentar, rileks sambil ngeliatin akuarium, dan bisa melanjutkan perjalanan. Kursi ini sebenarnya jadi problem bagi gue. Dari awal tuh jarang banget kursi ya, tapi nantilah kita bahas. Setelah tank silinder tadi, kita masuk ke seksi air laut lagi yang menurut gue banyak kesempatan yang dilewatkan. Bukan gue nggak suka ya. Bagus pasti, karena memang walau bagaimanapun tank-tank di sini ini adalah pencapaian teknis yang luar biasa oleh tim Jakarta Aquarium. Itu nggak bisa disangsikan teman-teman. Makanya gue rada-rada berharap pencapaian teknis tadi itu bisa dibarengi dengan display-display biota yang unik dari Indonesia atau kombinasi menarik seperti tank-tank sebelumnya. Oleh karenanya, gue sebut ini sebagai kesempatan yang terlewatkan. Sayang banget ini, bener-bener deh. Setelah melewati terowongan yang keren ini asli keren ya, kita lihat dulu sebentar ya. Kita bisa lihat itu di ujungnya ada akuarium air tawar yang keren lagi teman-teman. Keren bener. Tapi gua susah sukanya. Dikit lagi gue dikatain sotoy nih sama Jakarta Aquarium. Tapi nggak apa-apa lah ya, mereka bisa koreksi gue kapan aja, bebas kok. Kenapa gue susah suka sama tank ini? Oke, kita coba telah pelan-pelan ya. Kalau kalian lihat langsung, ini lampunya sebenarnya sempurna. Cahaya dibentuk rata, jadi kemilau airnya tuh besar. Render warnanya juga bagus, teman-teman. Gue nggak ngerti gimana cara mereka milihnya, tapi cocok banget lampunya dengan biota yang ada di dalamnya.
Pemilihan biotanya juga teman-teman, gila ini bagus banget, sempurna. Ini impian semua hobis untuk punya begini, sempurna. Cuman bentuknya ganggu gua banget. Dia ini terlalu rendah untuk ikan side view, tapi terlalu tinggi untuk ikan top view. Gua nggak pernah bisa nyaman lihat tank ini. Leher gua pegel, beda sama tank-tank sebelumnya. Nyaman gitu nggak? Gimana ya gua jelasinnya? Kalau dilihat dari samping, itu kita harus nunduk banget, teman-teman. Terus kalau kita mau lihatnya dengan posisi badan yang nyaman, itu kita harus dari jauh banget. Baru kita itu bisa ngeliat itu tank dengan baik. Tapi ya tentunya jadi kecil banget ini di mata kita ikan-ikannya. Bener-bener ganggu gue banget deh. Tapi ini opini gue aja ya. Kalian bisa hina gue di komen, nggak apa-apa, bebas. Sebenarnya solusinya sih simple aja. Kasih kursi di sini. Jadi kita bisa lihat tank ini dengan benar. Nggak terlalu jauh dan nggak harus bungkuk-bungkuk banget atau jongkok. Gue mengerti memang kalau tempat-tempat gini tuh pengunjung harus terus bergerak dari pintu masuk hingga keluar. Jadi pengunjung tuh nggak ada yang stuck di dalam. Come and go cepat. Apalagi kalau musim liburan kan, memang harus keluar cepat tuh mereka semua. Nah, karena Jakarta Aquarium belum kasih kursi nih teman-teman di sini, gue ada tips buat teman-teman. Kalian bisa duduk di tempat makan ini sambil lihat tank tadi. Walaupun jadi jauh banget ya. Mengenai tempat makan ini, sebenarnya ini tempat snack doang, karena adanya soft drink dan kue doang. Kalau mau makan serius, sebenarnya ada restoran di sini, namanya Penguin Restoran atau apa gitu. Kalian bisa makan sambil lihat penguin. Nah, ini tank favorit gue juga nih teman-teman, Paludarium Blackwater yang keren banget. Bentuknya rada-rada nggak lazim ya dan sulit untuk ditata. Tapi entah kenapa, si Jakarta Aquarium ini bisa bikin komposisi yang benar-benar enak. Di sini lucunya nih, bintang utamanya si sepat biru yang mungkin bagi banyak orang hanyalah ikan biasa dan murah. Tapi ketika si Jakarta Aquarium ini menempatkan di air yang coklat, yang gelap banget nih, dan diberi jenis lampu yang menyorot, si ikan jadi kontras banget dengan lingkungan sekitarnya. Warna birunya jadi benar-benar mencolok dan jadinya bagus banget. Ini benar-benar bagus. Ikan yang tadinya orang bilang murah dan biasa itu jadi kelihatan mahal, teman-teman. Susah juga bahkan dilawan dengan ikan-ikan yang mahal. Gue sering banget ngeliat orang punya akuarium dengan isinya tuh mahal-mahal tapi kelihatannya sorry ya, rada kurang bagus gitu. Nah, di sini teman-teman bisa belajar lah pokoknya bahwa hobi kita ini nggak cuma lomba mahal-mahalan, asal tepat bikinnya dan ikannya sehat, semuanya akan bagus. Disitulah level kita sebagai Aquarius sebenarnya dinilai, dari situ maksud gue. Selain sepat, tentunya banyak ikan lain di tank ini, semuanya unik-unik dan bikin penasaran. Gue suka tank yang kayak gini-gini teman-teman. Semakin kita dekat, semakin kita perhatiin, semakin ada aja yang baru. Bagi gue, tank ini bener-bener bikin gue rendah hati, terus terang aja. Gue belajar banyak banget di tank ini. Berikutnya gue ketemu salah satu tank yang bikin gue happy juga ya, yaitu tank piranha ya. Walaupun akuarium ini menampilkan stereotype mengenai piranha yang kayak ada hiasan tulang-tulang, terus dibikin mojok di tempat gelap, agar kelihatan ini predator serem banget ya. Gue ngerti lah tujuannya, gue ngerti Jakarta Aquarium. Tapi teman-teman, karena lagi-lagi tukang lampunya Jakarta Aquarium ini pintar-pintar, ini jadi kelihatan keren dan luar biasa bikin gue kaget. Gini maksud gue. Pemilihan lampu yang sedikit directional dan warna yang tepat itu ternyata bisa mempertegas kilau-kilau emas di badan piranha. Jadi si piranha ini kelihatan keren. Sumpah gue nggak pernah ngeliat ikan piranha sebagus ini seumur hidup gue. Dan karena lampunya yang rada terarah, kalau ikan ini berenang, badannya itu kayak glitter yang berkedap-kedip, teman-teman. Men, sumpah, stereotype mengenai piranha yang selama ini ada di otak gua, itu sebaiknya bisa kita buang jauh-jauh deh. Ikan ini jadi benar-benar bagus, teman-teman. Seperti yang kalian lihat lah. Gua nggak bohong kan? Ini gua, kalau kalian lihat dengan mata kalian sendiri, itu jauh lebih keren. Dan bagi gua, tim Jakarta Aquarium ini berhasil banget lah ngangkat ikan ini. Setelah piranha, kita ketemu akuarium ubur-ubur. Di sini sebenarnya banyak banget ubur-ubur. Seperti biasa, ubur-ubur itu jadi selalu tempat idolanya para pengunjung ya. Enggak sih, sebenarnya gua aja. Tapi benar, idolanya pengunjung juga.
Gua tuh bisa berjam-jam gua ngeliatin ginian doang. Cuman ya kadang punya channel ini ada nyebelinnya juga ya. Gua pengen menikmati, tapi gua juga harus kasih tahu orang bahwa mereka itu harus datang ke sini juga melalui video gua. Setelah ubur-ubur, kita disajikan jendela-jendela besar, alias ini adalah bagian dari akuarium yang besar banget sebenarnya teman-teman. Jendela dalam tanda kutip ya, jadi maksudnya. Kalau gua bawa emak gua ke sini, pasti dia pengen potong nih semua ikan-ikan di sini nih. Gede-gede banget dan sehat-sehat banget. Jadi memang kelihatannya enak. Gua nggak kebayang ya kalau kita lagi bersihin ke pasir di sini, terus ketubruk salah satu dari mereka ini, bisa patah nih rusuk kita. Gua jamin bisa patah. Cuman intinya gue sangat menghargai lah hasil yang diberikan si Jakarta Aquarium ini. Bener-bener luar biasa, sehat, dan jumlah spesiesnya juga bagus ya, banyak, dan tidak ada salah satu yang lebih sehat yang ini atau yang lebih sehat yang sana gitu. Oke, gue sampaikan aja konklusi gue ya. Bagi gue, Jakarta Aquarium adalah akuarium publik nomor 1 di Jakarta, yang sekaligus menjadikan dia nomor 1 di Indonesia. Bukan berarti yang lainnya jelek ya teman-teman, semua akuarium publik di Indonesia udah dalam tahap sangat baik. Cuma, ini hal-hal yang menurut gua membuat Jakarta Aquarium lebih unggul daripada yang lain. Pertama, Jakarta Aquarium itu mampu mengejutkan gua beberapa kali dengan mengkombinasikan spesies dan menciptakan display tank yang berbeda. Ini bagi gua luar biasa nih, luar biasa banget. Masalahnya nih teman-teman, kalau kalian ini udah setua gua, rada-rada kebal soal ginian, rada-rada susah dibikin seneng lagi. Kedua, eksekusi Jakarta Aquarium itu luar biasa baiknya. Jadi dari mulai lampu, pompa, hingga interior desainnya, semuanya benar-benar menunjang ide-idenya mereka. Jadi nggak cuma ide doang yang bagus, tapi eksekusi juga harus bagus. Ini yang akuarium lain rada keteteran. Ketiga, kalau kita bicara harga, dari alasan pertama dan kedua aja udah jelas ya teman-teman. Tapi yang teman-teman jangan lupa nih, seperti yang gue bilang sebelumnya, Jakarta Aquarium itu perlu 2 hari, bahkan lebih untuk bisa divideoin. Itu pun kalau udah disurvei dengan benar sebelumnya. Artinya, banyak banget yang bisa dilihat dan dinikmati di sini. Jadi kesimpulannya soal harga, it's totally worth it. Sangat pantas. Keempat, mengenai lokasi, karena ini di Neo Soho Mall, jelas banget gampang aksesnya bagi warga Jakarta. Dan karena di Neo Soho Mall juga, ini aksesnya gampang buat teman-teman ada yang di satelitnya Jakarta kayak di Depok, ada di Bekasi, ya karena ini langsung tol kan depannya. Lalu karena ini posisinya ada di dalam mall, ya teman-teman juga bisa langsung belanja juga di sini. Ya enak lah pokoknya. Walaupun banyak kelebihannya, gue harus ngomongin hal negatif juga ya agar berimbang. Pertama, di sini tuh kurang banget kursi. Gua ngerti tujuannya nggak banyak kursi, gua ngerti. Cuman bolehlah tambah sedikit di bagian-bagian tertentu agar orang-orang tua tuh yang nemenin anaknya atau cucunya itu bisa istirahat. Ini tuh kurang banget. Kedua, walaupun gue bilang perlu 2 hari atau lebih untuk videoin tempat ini, tapi masih banyak tempat yang menurut gue terbuang percuma. Contohnya di bagian hutan yang lumayan gede ini. Ini sebenarnya impact emosionalnya kurang banget ke gue, bahkan nggak ada sama sekali. Sayang banget tempat ini harusnya bisa digunakan untuk display tank lain. Dan menurut gue ini terjadi di beberapa tempat atau di beberapa bagian di Jakarta Aquarium. Ketiga, lokasi yang berada di tengah kota juga mendatangkan hal yang negatif ya teman-teman. Teman-teman harus hati-hati nih ngatur jadwal. Jangan bentrok sama jam pergi dan pulang kantor. Kami sempat begitu soalnya. Ya pada akhirnya apapun itu kekurangannya, itu tetap lebih kecil daripada kelebihan-kelebihannya. Dan bahkan kalau boleh gue bilang itu nitpicking sebenarnya atau apa ya, kayak dicari-cari doang kekurangannya. Karena memang dia sudah baik. Jadi kalau kalian tanya, kalian harusnya kesini apa enggak? Gue bilang, ya, kalian harus kesini.